Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevilia Septiva, calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 3 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Fasilitator saya adalah Ibu Ilva ST, pengajar praktik saya Ibu Sandy Gusduyansih SPD, dan saya Nevilia Septiva. Ya, kali ini kita akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 sisi dalam segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, stabilkan identitas itu berisi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada sisi validasi tindakan yang salah, hal-hal yang dilakukan yaitu berdasarkan prinsip tindakan perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan murid, dan pernyataan yang disampaikan dengan nada tidak memojokkan. Pada sisi menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dan saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus yang pertama, Laura adalah siswa kelas 8A. Pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia, ia terlihat lesu, kurang bersemangat, dan ternyata ia tidak membawa buku pelajaran. Padahal pada hari biasanya ia selalu antusias mengikuti pelajaran tersebut. Berikut videonya. Pagi Laura. Halo. Iya. Laura tahu nggak kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Tidak tahu. Oke, jadi tadi di kelas ibu melihat Laura itu terlihat lesu atau kurang semangat di pelajaran bahasa Indonesia. Itu pelajaran ibu. Dan Laura tidak bawa buku bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa alasan Laura tidak bawa buku bahasa Indonesia? Semalam nginep di rumah nenek Bu, sedangkan diri saya tinggal di rumah ortu. Lalu ada nggak kira-kira faktor apa yang buat Laura hari ini terlihat lesu di kelas ibu? Semalam begadang Bu. Begadang kenapa Laura? Karena ada kegiatan seperti nenek saya sakit. Oh, neneknya sakit ya, kamu jadi. Sekarang ibu mau tanya, perasaan Laura ketika mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bagaimana? Apakah Laura suka pelajaran bahasa Indonesia? Sangat suka Bu. Iya, suka ya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi ke Laura. Kira-kira gimana dampaknya kalau Laura nggak bawa buku terus lesu ketika pelajaran bahasa Indonesia? Bisa ketinggalan pelajaran dan tidak memahami materi-materi yang sudah dijelaskan. Nah, kan kita ada keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Laura langgar hari ini? Tidak menghormati guru dan tidak disiplin. Iya, tidak menghormati guru dan tidak disiplin. Kenapa? Karena ketika tidak membawa guru, kita tidak bisa memahami pelajaran yang sudah dijelaskan dan materi-materi yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana rencana Laura biar lebih semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Tidak begadang Bu. Apakah Laura punya saran untuk guru-guru atau pegawai di sekolah ini untuk memperbaiki situasi masalah Laura
mengubah diri menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Laura. Semoga dengan kesepakatan kita ini, dengan pemecahan masalah ini, Laura nanti menjadi lebih baik ya. Perkenalkan, nama saya Laura, kelas 8B SMPN 3 Simpang Tritip. Tadi saya ditegur oleh Ibu Nevi karena saya tidak membawa buku bahasa Indonesia dan malas-malasan ketika belajar. Saya merasa senang karena jadi tambah semangat dan bisa memecahkan masalah sendiri. Terima kasih. Pada kasus kedua, Yolanda merupakan siswa kelas 8B. Pada hari itu, ia terlihat berjalan di koridor kelasnya dengan santai. Namun, ia tidak menggunakan seragam sesuai peraturan yang berlaku. Ia menggunakan sandal. Peraturan sekolahnya mengharuskan ia menggunakan sepatu. Selamat pagi Yolanda. Pagi, Bu. Nah, Yolanda tahu nggak kira-kira kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Tahu. Apa itu? Kenapa pakai sandal? Oh, karena pakai sandal. Iya. Sekarang ibu mau tanya ke Yolanda. Mengapa Yolanda pakai sandal ke sekolah? Sepatu basah. Sepatunya basah. Apakah Yolanda sadar di sekolah ini ada peraturan bahwa kita harus pakai sepatu atau alas kaki yang lain? Sadar. Nah, jadi kita harus pakai apa kalau ke sekolah? Pakai sepatu. Menurut Yolanda, apa ada faktor yang membuat Yolanda sehingga Yolanda memutuskan untuk pakai sendal itu? Ada. Apa itu Yolan? Karena sepatu basah. Sepatunya basah. Oke. Kalau sepatunya basah, memang ya bukan hanya Yolanda saja yang pernah bikin kesalahan nggak pakai sepatu di sekolah. Ibu pun juga pernah dulu waktu sekolah seperti itu. Lalu apa yang akan Yolanda lakukan biar besok tidak mengulangi kesalahan yang sama? Mengeringkan sepatu. Oh iya, Yolanda pernah nggak memikirkan alternatif lain selain pakai sendal ke sekolah? Ada. Apa itu? Pakai sepatu bukan warna hitam. Tapi takut dimarahin guru piket, Bu. Takut dimarahin guru piket. Iya. Mungkin solusinya kalau misalnya Yolanda punya sepatu warna lain, mungkin bisa dicoba dulu, tidak apa-apa daripada pakai sendal. Tapi sebelumnya harus lapor guru piket, ya. Nah, Yolanda, karena Yolanda pakai sendal ke sekolah, kira-kira keyakinan kelas mana yang Yolanda langgar? Mematuhi peraturan sekolah. Iya, yang bagian mana? Bagian menggunakan sepatu. Menggunakan sepatu. Seharusnya Yolanda pakai apa? Sepatu warna hitam. Oke, sekarang kira-kira apa yang akan Yolanda lakukan agar kejadian yang serupa itu tidak terulang kembali? Mengeringkan sepatu. Iya, mengeringkan sepatu ya. Jadi ini kesepakatan kita. Semoga kesalahan ini tidak terulang kembali ya Yolanda. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pradinasti, saya kelas 8A SMP Negeri 3 Simpang Tritip. Tadi saya dipanggil oleh Ibu Nevi karena saya memakai sandal. Ketika saya senang karena diingati tanpa harus dimarahi dan saya dapat mengingat serta memperbaiki kesalahan saya saat ini. Terima kasih. Itulah video tentang penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Semoga membawa manfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.